Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dialog Kalam. Di sini ada aku, Ten, dan sekarang aku nggak sendiri. Jadi kita di sini rame-rame. Ada 3 orang teman lainnya. Ada Vivi. Halo Vivi. Hai. Ada Kamil. Halo, halo, halo. Dan ada Iqbal. Hadir. Iya, kayak biasanya kita tidak berada di satu tempat yang sama. Jadi ada Vivi di Gresik, kemudian ada Kamil. Lu di mana, Mil? Di Ini Bali ya? Masih. Rumahmu masih di situ kan? masih dong. Dede. Di Aceh. Terus aku di Jogja. Masih belum sempat pulang. Hmm. Dan sekarang kita rekaman pakai Anchor. Sempet Bacanya gitu ya? Iya, Anchor. Mungkin aja. ada drama lama banget. Tadi kita udah mau mulai dari jam 9 gak sih? Dari bangun Sampai Mau tidur lagi. pengen tidur lagi. Udah nyoba pakai WA, habis itu pakai Zoom, pakai Anchor, udah ganti-ganti hostnya berapa kali. Aku sampai udah ganti device juga. Iya, semoga yang terakhir ini lancar ya sampai selesai. Amin, semoga nggak putus koneksi. Oke, amin. Nah, untuk di dialog kali ini kita akan bahas tentang apa? Ini Nat, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku pengen cerita dulu. Jadi beberapa hari yang lalu, kayaknya sekitar 10 mungkin, 10 hari yang lalu itu di sini di Aceh keluar sebuah surat edaran dari gubernur. Aku nggak baca suratnya langsung, tapi aku lihat di akun gosip gitu di IG. Terus di situ dibilang kalau semua bank konvensional di Aceh, BRI, BNI, Mandiri itu udah nggak berlaku lagi sekarang di sini. Semuanya mau diganti ke BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah gitu. Jadi padahal kalau kita lihat sama aja sih. Jadi sekarang itu semuanya orang-orang pada ke bank semuanya buat mengganti atau memindahkan uangnya dari BRI biasa, dari BNI biasa, menjadi biasa ke akun yang baru, ke akun syariahnya. Jadi uangnya itu lebih halal dan islami gitu kayaknya. Uangnya halal ya. Iya, Makan berarti. iya. Aku ngelihatnya ini adalah nggak tahu ya, mungkin biar serasi aja gitu. Kan namanya Aceh adalah Serambi Mekah, jadi semuanya itu harus serba Islam. Memangnya Syariah semua gitu. memangnya di Mekah banknya syariah semua? Nggak tahu ya, orang sini pengennya gitu. Walaupun pada nggak lihat ke sana, pokoknya pengennya gitu, harus kelihatan kayak gitu. Biar terkesan. Terus episode yang lalu aku juga cerita sama Rahmat. Aku nggak tahu ya kalian itu tahu atau enggak produk ini. Tapi di sini cukup banyak yang make. Nama produknya itu HPAI. Kalian dengar nggak sih? Itu kemarin aku cerita sama Rahmat. iya aku dengerin podcastnya tapi aku nggak tahu produk Saya itu. nggak Aku pernah belum pakai sempet produknya tahu. sih kalau saya sendiri. Nah, aku bodohnya nggak mencoba googling juga HPAI itu apa produk sini doang. Tapi kayaknya enggak ya. eh itu kayak semacam ada klaim dari mereka sendiri kalau itu ya produknya produk Islami gitulah. Nama tokonya aja bagi resellernya itu Halal Mart gitu namanya. Emang HPAI Ada apa? halal apa? Kepanjangan HPAI apa? Nggak tahu juga aku. Pokoknya aku pas Islamic. nggak pertama kali sih. Pokoknya pernah itu aku make karena ikutan temenku aja sih, karena emang perlu. Ada produk yang pengen aku pakai bukan karena HPAI atau ada label halal-halalnya, tapi karena aku perlu pakai itu gitu. Waktu itu aku pengen beli sabun muka.
yang kolagen gitu deh. Kan diajakin sama temanku, ya udah beli HPAI. Terus tuh diajakin kan ke rumah resellernya, terus tuh di situ ternyata banyak banget, ada susu kambing, ada sari kurma, ada bahkan even tampon juga ada, banyak banget. Iya, Terus ya tuh tahu. Serius itu? cincang. Terus itu pas kita ketemu sama reseller yang lain, ini kayaknya agak posisi resellernya ini lebih di atas gitu. Kan kalau apa sih Kak, kamu ngerti kan Kak Vivi yang kalau misalnya reseller-reseller gini ada tingkatannya kan Kak ya? Kayak agen-agen gitu. Nah, Iya, ada. Atasnya tuh biasanya apalah iya, banyak terus macam sebutannya. orang ini nanya gitu ke Atasannya kita, reseller. adik-adik ini udah hijrah belum? Gua kirain hijrah apaan ya? Ternyata hijrah produk, anjir. Kalau udah pakai HPAI itu artinya udah hijrah gitu. Emang Nggak bedanya tahu apa? juga aku tidak merasa menjadi lebih alim dan lebih dekat secara spiritual sesudah memakai sabun kolagen HPAI, tidak. Memang HPAI efeknya ada efek-efek religiusnya gitu ya? Agak ini kalian berisik nggak sih? Ya, Nadia. Tuan, apa? HPAI itu kan tadi kan dibilangnya produk halal dan setelah hijrah makanya HPAI. Emang setelah pakai HPAI itu ada nilai-nilai keislaman yang dibawa tah? No. Setelah kamu pakai itu wudhu terus pakai HPAI tiba-tiba rajin sholat. Biasa aja gitu, kayak kamu beli sabun di mana, di toko, di Indomaret, terserah ya, kayak gitu aja. Cuman kalau untuk produk HPAI mereka menyebutnya kalau pakai produk itu jadinya hijrah gitu. Tapi aku tidak merasakan ada hal yang berbeda. Oke. Well, kayaknya udah cukup cerita masalah Itu bukan HPAI. satu-satu. Tapi menarik sih, maksudnya HPAI itu maksudnya istilah, apalagi ditambah istilah hijrah tadi ya. Artinya Dan apakah halal karena HPAI itu brand Islamik, kemudian pindah ke brand Islamik itu disebut Islam, atau karena istilah hijrah aja yang disebut, sebelumnya nggak pakai HPAI, kemudian pakai HPAI tanpa branded Islam aja itu disebut hijrah atau gimana? Kalau misalnya sebelumnya nggak pakai apa produk HPAI, terus itu jadi pakai HPAI, maka disitulah yang disebut hijrah. Jadi berpindah dari produk yang non HPAI menjadi HPAI itu namanya hijrah. Begitu. Gitu aja. Bukan karena istilah Islamiknya, bukan kan? Bukan karena itu pada bukan. Iya, jadi iya, banyak banget ya. Umum sih kayak gitu sekarang juga. Kayak produk-produk, ngerti nggak sih produk Medina itu maksudnya kayak Tupperware gitu, tapi dia tuh halal gitu, plastik halal lah ya katanya tuh. Jadinya tuh kalau pakai itu tuh udah terjamin kehalalannya, kayak jadi mereka tuh tagline-nya tuh apa namanya, kalau makanannya sudah halal yakin wadahnya juga halal. Wadah yang iya, wadahnya sudah disucikan, sudah disamak gitu loh, makanya mungkin wadahnya dari kulit anjing itu wajar sih. Iya, kalau belinya sama uang korupsi sama aja. Wah. Tapi emang itu sih benar. Marah juga kan ya, halal apa-apa syariah. iya. Berenang syariah. Pokoknya sekarang apa-apa dihalalin di syariah. Iya, apa ya istilahnya? Tapi istilahnya kalaupun nggak dilengketkan dengan istilah itu, tapi kayak produknya itu dibikin menjurus ke situ. Kayak waktu puasa kemarin aku perhatiin juga banyak, misalnya kayak keluarnya Energen kurma, terus odol siwak, Pepsodent siwak itu ada kan? Terus sampo habatus sauda, apa lagi ya? Sasha. Iya benar Sunlight ya Kak ya. Ada habatus sauda. Sunlight habatus sauda. Yang Shiren Sungkar itu apa sih? Odol Sasha. Yang sampo. Pokoknya dia ada gitu ujungnya bilang odolnya muslimah. Apa sih? Pokoknya ada gitu deh.
Bahkan Sampai nggak hanya konsum apa barang-barang yang seperti itu ya, untuk pakaian saja kan, kaos-kaos distro aja kan dibikin berlabel agama. Tahu nggak Mm-mm. yang banyak tuh di Instagram kan, yang ngambil potongan ayat kemudian dijadikan karikatur bagaimana gitu kan. Itu gimana? Tapi ini juga banyak juga ya. Maksudnya dengan metode pemasaran yang kayak gitu, banyak juga orang-orang yang Oh ya, mau gitu. banyak. Iya, itu menarik perhatian sekali tuh kayak gitu. Salah satunya nggak kalian? Tapi kalau menurut aku di samping apa? Enggak sih kalau aku. Enggak, kalau ditanya kalau pribadi gimana ya, kalau aku kalau aku ya. Aku sih nengoknya kayak gini bukan cuman karena dia di labelin halal-halal gitu sih, tapi karena memang produknya itu kadang bagus, terus ya menarik gitu. Misalnya kayak energen kurma kan, orang tuh beli bukan karena kurma itu adalah makanan yang disunahkan Nabi untuk berbuka, tapi karena emang rasanya enak gitu, energen kurma tuh. Ya kak sih. Ya bener wangi. Iya, aku juga pakai Wardah bukan karena itu dibilang yang halal. Yang lainnya juga